Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kami kelompok pada hari ini akan memaparkan materi tentang materi struktur aljabar tentang subdaerah integral. Kami beranggotakan saya sendiri, Bayu Sukma, Lucy Setiawati, dan Vera Fatmawati. Langsung saja, subdaerah integral. Subring dari ring ialah subdaerah integral dari daerah integral. Apabila D suatu daerah integral dan S adalah subdaerah integral dari D, apabila S terhadap operasi-operasi yang didefinisikan pada D merupakan suatu daerah integral. Elemen 0 dalam D juga merupakan elemen 0 dalam S. Begitu pula elemen satuan dalam D juga merupakan elemen satuan dalam S. Jadi daerah integral itu misalkan ini merupakan sebuah ring D, maka itu bisa dikatakan sebuah daerah integral apabila ini merupakan ring komutatif. Lalu yang kedua, dia mempunyai elemen satuan. Lalu yang ketiga, dia adalah RTPN. Jadi RTPN itu ring tanpa pembagi 0. Selanjutnya yaitu subdaerah ring. Subdaerah ring berarti bagian dari suatu daerah, selanjutnya itu subdaerah integral. Subdaerah integral berarti bagian dari daerah integral, misalkan sebuah daerah integral D yang tadi yang daerah integral berarti sudah memenuhi yang ketiga ini, ring komutatif, elemen satuan, RTPN. Nah, berarti subdaerah integral ini berarti bagian dari integral D misalnya. Misal subintegral ini kita notasikan dengan S. Nah, subdaerah integral S ini dengan daerah integral D ini harus mempunyai operasi yang sama. Nah, si subdaerah integral ini, si S ini, bisa dikatakan S merupakan subset dari D, di mana S-nya itu bukan himpunan kosong. Bukan himpunan kosong. Minimal terdapat elemen 0, yang dimana elemen 0 ini elemen netral terhadap penjumlahan. Si S ini bisa dikatakan subdaerah integral apabila si S ini merupakan daerah integral dari D. S ini bisa dikatakan subdaerah integral dari D apabila yang pertama, si S ini merupakan subring dari D. Jadi untuk setiap A, B anggota dari S itu, maka A min B itu anggota dari S juga. Lalu untuk setiap A, B anggota dari S, maka A dikali B juga anggota dari S. Lalu yang kedua yaitu elemen satuan dari S itu harus sama dengan elemen satuan dari D. Apabila tidak sama berarti bukan subdaerah integral dari D. Nah, yang kedua syarat ini jika terpenuhi maka daerah tersebut merupakan subdaerah dari suatu integral. Misalkan terdapat sebuah daerah bilangan kompleks, kita notasikan sebagai C. Nah, lalu di dalamnya terdapat Z, C itu Gaussian integer. Nah, C itu dituliskan A plus BI, di mana A, B itu anggota bilangan real, sedangkan ZI itu misalkan C tambah BI
di mana C dan D itu anggota bilangan bulat. Nah, dapat dikatakan Z ini merupakan subset dari C. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan syarat-syarat yang dua tadi. Yang pertama itu apakah Z ini merupakan subring dari C. Misalkan kita ambil sembarang X, Y itu anggota dari ZI. Nah, X-nya itu kita misalkan C ditambah DI. Lalu Y misalkan M ditambah MI. Dimana C, D, M, N itu anggota bilangan bulat. Nah, yang pertama kita akan cek untuk X dikurangi Y. Nah, perhatikan X itu kan C ditambah DI dikurangkan dengan Y itu M ditambah NI. Maka hasilnya itu C min M ditambah dengan D min M I. Nah, C kan C, D, M, N itu kan bilangan bulat. Maka C dikurangi M bilangan bulat juga, D dikurangi M bilangan bulat juga. Maka C min M ditambah D min N juga anggota bilangan bulat. Selanjutnya kita akan buktikan atau tunjukkan untuk X kali Y-nya. Nah, X-nya kan C ditambah DI dikalikan dengan Y-nya yaitu M ditambah NI. C dikali N, CN. C dikali NI, CN. CI dikali N berarti ditambah CN plus DN I. Nah, DI dikali NI itu kan begini. DI dikali NI kan sama dengan akar min 1. Berarti kalau misalkan DI NI berarti kan DN akar min 1 kuadrat. Maka hasilnya itu min 1 DN. Nah, kita tuliskan CN min DN ditambah CN plus DN I. Nah, ini kan bilangan bulat ya, C dikali M, D dikali M juga bilangan bulat, CN bilangan bulat, DN juga bilangan bulat. Maka CN dikurangi DN juga bilangan bulat, CN ditambah DN juga bilangan bulat. Maka ini pun anggota bilangan bulat. Nah, maka untuk syarat yang pertama, apakah Z ini samping dari C, itu merupakan sebuah samping dari C. Karena untuk X min Y dan Z kali Y itu sudah terpenuhi, maka ZI itu samping dari C. Nah, selanjutnya yang kedua, apakah elemen satuannya itu sama dengan elemen satuan dari daerah integral? Berarti kan apakah elemen satuan dari ZI itu sama dengan elemen satuan dari C? Nah, yang pertama untuk C, elemen satuan C-nya. Nah, elemen satuannya kan berarti kan 1 ya, berarti ditambah 0 I.
Nah, 1 ini kan anggota bilangan real, dan 0 juga kan anggota bilangan real. Jadi tuliskan A plus B. A-nya itu anggota bilangan real, itu 1, B-nya juga anggota bilangan real, jadi 1. 0. Lalu selanjutnya itu elemen satuan dari ZI. Elemen satuan dari ZI juga 1 kan ditambah 0 I. Nah, 1 kan anggota bilangan bulat, 0 juga anggota bilangan bulat. Saya ditambah D, I. Nah, C dan DI juga anggota bilangan bulat. Gitu. Jadi untuk syarat yang kedua, ini juga terpenuhi, yaitu elemen satuan dari ZI itu sama dengan elemen satuan dari Z. Maka dapat dikatakan bahwa si ZI ini merupakan sub daerah integral dari Z. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terlebih dahulu tentang isomorfisme. Definisinya yaitu jika alfa merupakan homomorfisme ring injektif dan surjektif, maka A disebut isomorfisme. Sehingga untuk menunjukkan bahwa alfa merupakan suatu isomorfisme, yang pertama yaitu alfa merupakan sebuah homomorfisme. Lalu yang kedua, alfa merupakan injektif. Lalu yang ketiga, alfa merupakan surjektif. Jika sudah diketahui bahwa alfa merupakan isomorfisme, maka R ke R aksen merupakan isomorfis. Nah, isomorfisme ini merupakan pemetaannya, sedangkan isomorfis ini himpunan dari R ke R aksen. Selanjutnya yaitu suatu homomorfisme dari suatu ring ke dalam dirinya sendiri dinamakan suatu endomorfisme, dan suatu endomorfisme yang bijektif dinamakan automorfisme. Jadi endomorfisme ini merupakan homomorfisme dari R ke R, di mana alfa ini merupakan homomorfisme. Sedangkan automorfisme ini merupakan pemetaan R ke R, di mana beta ini merupakan isomorfisme. Contoh, misalkan alfa memetakan C ke C didefinisikan oleh A plus BI sama dengan A min BI, dengan A, B itu anggota dari R. Tunjukkan bahwa A merupakan suatu automorfisme. Nah, alfa bisa dikatakan sebuah automorfisme apabila alfa ini merupakan suatu isomorfisme. Untuk menunjukkan bahwa alfa merupakan suatu isomorfisme, maka harus memenuhi ketiga hal yang tadi. Yang pertama itu harus merupakan sebuah homomorfisme, lalu yang kedua itu harus injektif, lalu yang ketiga itu harus surjektif. Yang pertama, akan dibuktikan bahwa alfa merupakan homomorfisme. Misalkan ambil sembarang X, Y, anggota dari C, dengan X sama dengan A plus BI dan Y sama dengan C plus BI. Maka alfa X plus Y
Untuk penjumlahannya alfa x plus y, nah, kita petakan, maksudnya petakan jadi alfa a plus bi ditambah c plus di, ini tuh x, a plus b itu x, dan ini tuh y. Ini. Nah, lalu kita pisahkan antara yang real dengan imaginary-nya. Yang real itu a dan c, kita satukan menjadi a plus c, dan imaginary-nya itu bi dan di, menjadi b plus di. Nah, kan maaf di sini ada kesalahan, ini tuh alfa a plus bi sama dengan a min bi. Nah, kan di sini didefinisikan oleh alfa a plus bi sama dengan a min bi. Nah, maka yang ini tuh a alfa a plus c tambah b plus bi, atau yang dari sini nih. Nah, ini tuh dirubah menjadi negatif. Nah, jadi negatif, maka tanda di sini kan sudah dipisahkan ya antara real dengan imaginary-nya. Jadi a plus c dikurangi b plus d, ini tuh menjadi negatif karena berdasarkan dari definisi alfa a plus bi sama dengan a min bi. Nah, sehingga menjadi a min bi ditambah c min di. Nah, ya ini tuh berdasarkan apa yang tadi itu alfa sama dengan alfa a plus bi sama dengan a min bi, itu sama aja dengan alfa a plus bi ditambah alfa c plus bi. Nah, kan ini a plus a min bi ya, berarti a min bi itu sama dengan alfa a, maksudnya ya kan itu a min bi ya, berarti a min bi itu sama dengan alfa a plus bi, maka a min bi itu diganti dengan alfa a plus bi. Ini juga sama, yang c min bi itu dirubah menjadi alfa c plus bi, maka sama, maka hasilnya itu ternyata kita dapatkan bahwa alfa x plus c itu sama dengan alfa x ditambah alfa y, sehingga untuk penjumlahan itu sudah tercapai. Lalu selanjutnya pada operasi perkalian. Pada operasi perkalian, tadi kan sebelumnya sudah diketahui bahwa a plus bi adalah x, c plus d adalah y. Sehingga ax itu sama dengan alfa x itu sama dengan alfa a plus b, alfa a plus bi, maaf ini sekali, dikali c plus di. Sehingga yaitu alfa ac, nah ini tuh ac, lalu bd, bi dikali di, ac min bd. Yang bd ini menjadi negatif karena bi dikali di. I itu kan akar negatif 1, berarti kan i kuadrat sama dengan min 1, berarti negatif bd. Lalu ad dikali a dikali di, lalu b dikali c, bi dikali ci, bi dikali c, jadi ad ditambah bc. Lalu selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, yang definisi itu yang alfa a plus bi itu sama dengan a min bi. Nah, diterapkan ke sini juga sehingga ini menjadi negatif. Nah, lalu kita faktorkan. Nah, a dikali c ac, lalu bi dikali di, ya kita faktorkan menjadi a min bi dikali c min di. Nah, kita lihat lagi ke seperti yang tadi yang definisi tuh, yang alfa
A plus BI sama dengan A min BI. Nah, kita juga terapkan ke sini. Nah, ini kan A min BI. A min BI itu sama dengan alfa A plus BI. Jadi diganti. Lalu ini juga C min BI itu menjadi alfa C plus BI. Sehingga hasilnya itu alfa X tambah alfa Y. Jadi alfa X itu sama dengan alfa X kali alfa Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa alfa merupakan homomorfisme. Selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa alfa merupakan fungsi injektif yang kedua ya. Lalu kita tunjukkan bahwa alfa merupakan fungsi injektif. Berdasarkan definisi fungsi injektif bahwa kernel alfa itu harus sama dengan 0. Lalu yang pertama misalkan ambil sembarang X sama dengan A plus BI anggota kernel alfa, maka alfa X sama dengan alfa A plus BI sama dengan 0. Lalu karena alfa A plus BI sama dengan A min BI, maka 0 sama dengan 0 dikurangi 0I. Sehingga diperoleh alfa sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Maka diperoleh A. Ini tuh A. Maka diperoleh A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Ini tuh A dan ini B. Sehingga X sama dengan 0 min 0I sama dengan 0. Jadi kernel alfa itu hanya satu yaitu 0. Dengan demikian alfa itu injektif. Lalu selanjutnya yang ketiga akan dibuktikan bahwa alfa merupakan fungsi surjektif. Karena untuk setiap alfa A dikurangi BI anggota dari C ada A plus BI anggota dari C sedemikian sehingga alfa A plus BI itu sama dengan A min BI. Maka alfa itu surjektif. Berdasarkan yang tadi yang homomorfisme, injektif dan surjektif, dapat disimpulkan bahwa alfa merupakan isomorfis. Lalu karena alfa isomorfis dari C ke ring C sendiri, maka alfa automorfis. Lalu teorema 6.3. Karakteristik dari suatu daerah integral adalah 0 atau bilangan prima. Bukti. Daerah integral yang mempunyai karakteristik 0 jelas ada, sehingga kita hanya membuktikan jika karakteristik daerah integral D adalah berhingga, maka bilangan berhingga itu suatu bilangan prima. Misalkan karakteristik daerah integral D adalah M, dan M bukan bilangan prima, maka M sama dengan M1, M2. Dengan M1, M2 bilangan-bilangan bulat, dan M1 itu lebih dari 1 kurang dari M, dan M2 lebih dari 1 kurang dari M. Jika U elemen satuan dalam D dan M karakteristik dari D, maka MU sama dengan Z atau elemen 0 dalam D. Sehingga MU sama dengan M1 M2 U sama dengan M1U dikali dengan M2U. Jadi M1U M2 dikali dengan M2U itu sama dengan Z atau elemen 0 dalam D, sehingga M1U sama dengan Z atau M2U sama dengan Z. Hal ini bertentangan dengan M adalah karakteristik dari D, yaitu M bilangan bulat terkecil, sedemikian MA sama dengan Z untuk setiap A integral D, sebab setiap anggota D, sebab M1 kurang dari M dan M2 kurang dari M. Oleh karena itu pengandaian bahwa M bukan bilangan prima tidak benar, jadi adalah bilangan prima.
Jika kita perhatikan teorema yang 6.3, jika D suatu daerah integral yang finite atau berhingga, maka karakteristik dari D adalah suatu bilangan prima. Misalkan D suatu daerah integral dengan elemen satuan US, itu NU, di mana N adalah bilangan bulat, adalah subdaerah integral dari D. Dibentuk suatu pemetaan F memetakan B ke S dengan D adalah ring bilangan bulat. F didefinisikan oleh Fn sama dengan NU untuk setiap N anggota B. Pemetaan F merupakan suatu isomorfisme. Tadi ya, isomorfisme sudah dibahas sebelumnya. Isomorfisme adalah suatu homomorfisme ring yang bersifat bijektif, injektif, bijektif, yaitu atau injektif dan surjektif. Jika karakteristik suatu bilangan prima P, maka pemetaan F dari BP ke S yang didefinisikan oleh Fn, di mana N sama dengan NU untuk setiap N anggota BP, dari jika karakteristik D adalah 0, maka tetap F itu menggunakan D ke S, di mana BP itu dimaksudkan himpunan kelas residu bilangan bulat terhadap penjumlahan modulo P. Nah, contoh 6.5. Misalkan diketahui D itu 0, 1, 2, 3, sampai 9 adalah suatu ring terhadap penjumlahan dan perkalian modulo 10. Maka yang pertama, misalkan T itu anggotanya 0 dan 5 terhadap penjumlahan dan perkalian modulo 10 merupakan suatu daerah integral dalam D. Lalu yang kedua, lalu S dengan anggotakan 0, 2, 4, 6, dan 8 itu sama, yaitu merupakan suatu daerah integral dalam D. Lalu yang ketiga, T isomorfik dengan T aksen. T aksennya itu anggotanya 0 dan 1 terhadap penjumlahan perkalian modulo 2. Lalu S isomorfik dengan S aksen, di mana S aksen itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, suatu daerah integral terhadap perkalian dan penjumlahan modulo 5. Selanjutnya materi yang kedua, daerah integral terurut. Dalam suatu daerah integral, D ini terbagi atas himpunan-himpunan bagian, yaitu D positif, Z, dan D negatif. Nah, D negatif ini merupakan himpunan negatif, D positif ini merupakan himpunan positif, dan Z ini merupakan himpunan elemen 0 dalam D. Nah, apabila D positif ini memiliki sifat tertutup terhadap penjumlahan maupun terhadap perkalian yang berlaku pada D, dan D ini berlaku sifat trikotomi, yaitu untuk setiap A subdaerah integral dari D, maka satu dan hanya satu yang berlaku di antara tiga alternatif, yaitu A subdaerah integral D negatif, A sama dengan Z, dan A subdaerah integral D positif, maka D ini disebut daerah integral terurut. Definisi 6.2. Suatu daerah integral D disebut integral terurut bila dan hanya bila D ini memuat himpunan bagian D positif dengan sifat-sifatnya, yaitu yang pertama, untuk setiap A, B subdaerah integral dari D positif, maka A ditambah B subdaerah integral dari D positif. Yang kedua, untuk setiap A, B subdaerah integral dari D negatif, maka A dikali B merupakan subdaerah integral dari D positif. Yang ketiga, apabila A merupakan subdaerah integral dari D, maka satu dan hanya satu di antara tiga alternatif berikut ini yang benar, yaitu A subdaerah integral dari D positif, A sama dengan Z, dan negatif A subdaerah integral dari D positif. Selanjutnya yaitu definisi 6.3. Apabila D suatu daerah integral terurut A, B integral D, maka A lebih dari B bila dan hanya bila A dikurangi B integral dari D plus. Yang kedua yaitu A kurang dari B
bila dan hanya bila B min A integral D plus. Apabila A integral D plus, maka A min Z integral D plus. Berarti A lebih dari Z dengan Z elemen 0 dalam D. Dan apabila min A integral D plus, maka Z ditambah negatif A sama dengan Z dikurangi A integral D plus. Berarti A kurang dari Z. Kemudian, daerah integral D disebut daerah integral terurut bila dan hanya bila A, B integral D. Dan yang pertama, jika A lebih dari Z dan bila lebih dari Z, maka A plus B lebih dari Z. Yang kedua, jika A lebih dari Z dan B lebih dari Z, maka A kali B lebih dari Z. Dan yang terakhir, jika A integral D, maka 1 dan hanya 1 di antara 3 alternatif berikut yang benar, yaitu A lebih dari Z, A sama dengan Z, dan min A lebih dari Z. Kemudian ada teorema 6.4. Misalkan A, B, C elemen-elemen dari daerah integral terurut D. Yang pertama, apabila A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Yang kedua, untuk setiap C integral D, jika A kurang dari B, maka A plus C kurang dari B plus C. Yang ketiga, jika C lebih dari Z dan A kurang dari B, maka A dikali C kurang dari B dikali C. Yang terakhir, untuk setiap A integral B dan A inverse Z, maka A 2 lebih dari Z. Untuk bukti yang pertama, A kurang dari B, berarti B min A integral dari D plus. Yang kedua, B kurang dari C, berarti C dikurangi B integral D plus. Yang ketiga yaitu mengingat sifat tertutup terhadap penjumlahan pada D plus, maka B min A ditambah C min B sama dengan C min A integral D plus. Berarti C min A integral D plus berarti A ini kurang dari C. Selanjutnya yaitu C lebih dari Z, berarti C min Z sama dengan C integral dari D plus. Nah, A kurang dari B berarti B min A integral D plus. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selebihnya kami memohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.